Jadi untuk total skor film kali ini gue kasih nilai 8,9/10. Pada akhirnya semua film itu selera masing-masing kok. Jane นี่มีแฟนเราเกือบลืมไปแล้วมีความสุขแค่ไหน Oke, jadi ini adalah salah satu film yang udah gue tonton duluan kemarin pas gue liburan ke Thailand pas tahun baru gitu ya. Jadi gue nontonnya pas di bioskop di sana gitu, dan memang ya untungnya ada subtitle bahasa Inggris ya. Jadi ya gue tetap ngerti gitu loh apa yang dibicarakan di film ini gitu kan. Cuma sebenarnya film ini sendiri sekarang udah ada di Netflix, tapi bukan Netflix Indonesia. Jadi kalau misalkan kalian mau nonton caranya gimana, kalian bisa langsung klik aja di deskripsi di bawah, nanti gue jelasin caranya gimana gitu ya. Karena agak nge-cheat sedikit sih sebenarnya. Walaupun sebenarnya kita tidak nonton ilegal juga nggak sih? Ya nggak sih? Dan sebenarnya juga film ini tuh punya beberapa judul alternatif gitu ya, yang menurut gue judul originalnya yang pakai tulisan Thailand itu tuh sebenarnya kalau ditranslate ke bahasa Inggris artinya jadi to dumb or not to dumb gitu. Nah kalau misalkan versi lainnya gitu judulnya How to Think, tapi Think-nya itu T-I-N-G, dan gue curiga Think-nya itu mungkin maksudnya kayak Ting gitu, ya nggak sih? Soalnya bukan Ting T-H-I-N-G, nggak pakai H gitu kan. Nah, cuma kalau untuk judul internasionalnya yaitu Happy Old Year, dan gue sih sebenarnya jauh lebih suka dengan judul Happy Old Year ya. Kayak istilahnya film ini sendiri rilis di Thailand kan tanggal 25 Desember, jadi kayak menuju tahun baru tapi bukannya Happy New Year, tapi malah Happy Old Year, kayak kebalikannya dari Happy New Year. Langsung masuk aja ke penilaian pertama soal story, gue kasih nilai 8,5. Sebelum cerita soal story ya gue mau ngasih tahu aja ke kalian kalau kalian mau nonton film ini wajib banget serius, fokus, jangan lagi ngantuk, karena memang ini filmnya tipikal hening gitu ya, terus agak ya pakai kamera yang still, dan pokoknya lebih kayak slow pace gitu juga sih jalan ceritanya. Jadi ya jangan sampai kalian ngantuk gitu ya. Pokoknya film ini bercerita tentang seorang cewek yang dimana dia baru pulang dari Sweden dan dia pengen punya kantor di rumahnya sendiri, tapi dia pengen punya konsep kantornya itu minimalis, yang dimana barang-barangnya tuh ya sedikit banget gitu loh, minimal aja, tapi sekedar kan keadaan rumahnya dia sekarang itu kayak kapal pecah, bener-bener kayak barang di mana-mana gitu kan. Nah, sampai akhirnya ketika dia berencana buat ngebenahin rumahnya itu, ketemu deh sama barang kenangan mantannya dia, dan disitulah mulai perjalanan kisahnya dia. Dan yang gue juga suka dari film ini tuh kayak mengajarkan kita juga untuk ya bagaimana kita bebenah rumah gitu loh. Karena kayak ada part-partnya juga kan, dimana part 1 ya bagaimana kita mau bebenah rumah itu cari inspirasi. Terus part kedua, jangan peduliin masa lalu. Dan yang part ketiga, don't feel too much gitu ya. Pokoknya di subtitle itu. Terus yang part keempat, be heartless. Dan yang kelima, ini penting banget sih. Jangan tambahin barang-barang lagi ke dalam rumah gitu ya. Karena kayak, aduh, kayak kita udah mau ngebuang barang, terus tiba-tiba malah dapat barang lagi. Dan yang paling penting juga, nomor 6 adalah don't look back. Jadi ya udah, langsung straightforward ke depan aja gitu ya. Dan yang gue juga suka film ini ya bukan cuma sekedar cewek yang bebenah rumah doang, tapi tentang bagaimana ya setelah dia bebenah rumah, terus dia ketemu sama barang-barang mantannya dia, terus barang-barang teman-temannya dia, terus akhirnya dia ngembaliin barang-barang tersebut ke teman-temannya dia gitu ya. Jadi dia ada silaturahmi lagi. Jadi istilahnya kayak bebenah barang jadi kayak ada bentuk positifnya juga gitu loh setelahnya. Dan sebenarnya awalnya gue coba nebak-nebak gitu ya, ini film akhirnya bakal ke arah mana sih, dan ternyata wow, semacam ada sedikit plot twist gitu ya. Jadi kayak ya gue nggak duga aja sih maksudnya akhirnya bakal ke arah situ gitu loh. Dan mungkin memang film ini sendiri juga mengajarkan bagi kalian-kalian yang memang susah move on gitu ya dari ya pacar siapapun itu. Ya pokoknya film ini jadi kayak mengajarkan bagaimana sih caranya supaya move on juga, tapi melalui dengan barang-barang tersebut gitu loh. Jadi ini kayak tidak menunjukkan gimana sih cara move on, that's it gitu loh. Tapi ini kayak tentang oke, barang-barangnya harus dibuang, masukin ke dalam plastik hitam, ke dalam black hole gitu ya. Jadi kita akan lupa benar-benar segalanya tentang hal itu gitu kan. Lanjut ke soal screenplay, gue kasih nilai 8. Di sini menurut gue naskahnya tergolong cerdas banget gitu ya. Jadi ini tuh naskahnya bukan tipikal yang terlalu banyak omong, tapi juga bukan film yang terlalu sunyi banget, nggak terlalu banyak dialog gitu. Jadi benar-benar di tengah-tengah banget. Dan apalagi nih ketika film ini judulnya aja Happy Old Year gitu ya, pasti balik ke masa lalu. Tapi film ini benar-benar minim banget yang namanya flashback. Kayaknya cuma sesekali dua kali doang deh ada flashback, atau bahkan nggak ada bahkan. Jadi maksud gue kayak bukan tipikal film yang maju mundur, enggak, tapi bagaimana memundurkan adegannya itu ya dengan barang-barangnya itu gitu loh, barang-barang di masa lalu, terus akhirnya keinget, oke, ini barang masa lalunya ini, terus barang masa lalunya ini, dan sebagainya macamnya. Dan juga gue nggak nyangka kalau ternyata film ini ada sentuhan komedi-komedi ya sih, walaupun komedinya nggak terlalu banyak dan bikin terbahak-bahak gitu ya, kayak Tusis and the Pack beda sih, memang ini komedinya lebih kayak komedi yang hahaha, bikin senyum-senyum aja gitu. Lanjut ke soal directing, gue kasih nilai 9. Ini nggak tahu kenapa ya, menurut gue si sutradara
kameranya ini Nawapol, yang dimana mungkin kalau kalian udah pernah nonton film dia yang sebelumnya, Heart Attack gitu ya, yang main Sunny juga kan. Nah maksud gue film Heart Attack itu juga setipikal sama film ini, walaupun ini filmnya lebih kayak apa ya, nggak sekomersil Heart Attack. Menurut gue Heart Attack masih tergolong komersil sih, dan film ini lebih kayak film art, film ya ala-ala Oscar banget gitu loh, kayak film Roma yang maksud gue bukan film komersil lah istilahnya. Lanjut ke soal aktor dan aktris, gue kasih nilai 10. Nggak tahu kenapa ya, di sini si pemeran utamanya Aok Bab, yang dimana dia juga pemain dari pemeran utama di film Bad Genius. Di sini kayak istilahnya Bad Genius, oke, dia, gue baru pertama kali lihat dia di situ gitu. Tiba-tiba pas di sini tuh langsung melonjak naik banget, aktingnya parah banget, bagus banget. Terutama juga akting ibunya dan akting pemain pendukungnya juga, si temennya dia yang cewek, terus juga kakaknya, terus juga si Sania juga dan pacarnya si Sani juga. Pokoknya semuanya menurut gue pemain-pemain di sini bagus banget. Tapi memang yang paling bagus karena si pemeran utamanya ini sih. Lanjut ke soal sinematografi dan editing, gue kasih nilai 10. Gak tau kenapa ya, ketika film ini dibuka aja nih, bener-bener frame pertama dari film ini, gue langsung kayak anjir dah, ini bener-bener kayak majalah Kinfolk banget, bener-bener kayak lagi baca majalah yang isinya tuh ya tentang desain interior minimalis, putih-putih semua gitu loh. Dan maksud gue itu kayak keren banget. Dan gue juga suka film ini menggunakan rasio yang lebih sempit gitu ya. Jadi biasanya kan kalau frame film kan lebar, dan ini agak lebih sempit, agak kotak tapi nggak terlalu kotak sih. Dan yang pasti style warnanya ini bener-bener konsisten banget. Warnanya tuh lebih kayak, ya karena memang temboknya putih-putih segala macemnya, tapi ini tuh tone warnanya pun juga jadi harus mengikuti gitu loh. Kayak gue ngeliat warna kulit aja sebenarnya agak saturationnya diturunin, tapi warna bibirnya tuh merahnya agak digeser sedikit gitu loh, warnanya diubah sedikit jadi agak warna orange. Dan juga karena gue sempet nonton di bioskop, jadi gue bener-bener ngeliat itu kayak detail-detail noise-nya tuh juga ada gitu loh. Kalau misalkan di laptop sih gue nontonnya nggak terlalu kelihatan ya soal si noise-nya itu, tapi memang ini tuh sengaja untuk dibikin kayak film dokumenter sih istilahnya gitu kan. Dan yang gue juga suka ketika kameranya ini tuh bisa bermain di area sempit, tapi hasilnya tuh jadi bagus aja gitu loh, walaupun itu banyak barang-barang segala macam kan. Terus juga yang khasnya di sini adalah shot yang dimana dia zoom in perlahan gitu ke arah karakternya. Itu ada sih kayak 2 atau 3 kali shot di film ini yang bener-bener jadi kayak bagus banget gitu loh shotnya. Dan apalagi ketika shot si zoom in itu kayak one take oke gitu loh. Jadi bener-bener nggak boleh salah sedikit pun. Kalau salah ya berarti harus ngulang dari awal. Dan yang gue juga suka sih tujuan dari film ini membuat warnanya monokrom gitu ya. Warnanya putih hitam doang dan abu-abu. Ya mungkin memang tujuan lainnya supaya nunjukin karakter si pemeran utama di sini, Jin, yang dimana dia ya karakter kayak manusia pada umumnya aja. Dia punya salah, dia melakukan hal yang baik. Jadi kayak manusia itu karakternya abu-abu gitu loh. Jadi nggak ada yang bener, nggak ada yang salah, nggak ada yang hitam, nggak ada yang bener-bener putih. Lanjut ke soal production design, gue kasih nilai 9,5. Gue sempat denger sih waktu itu kayak kalau orangnya memang pengen punya style rumah yang minimalis, itu bukan cuma sekedar oke, gue desain rumah minimalis, tapi lifestyle gue juga harus diubah ke minimalis, yang dimana ya pakaian gue pun juga ya nggak usah banyak-banyak, dikit aja gitu loh, minimalis kan. Terus kayak ya perabotan rumah tangga, terus sampai ke perlengkapan kamar mandi gitu, sikat gigi, sabun segala macamnya minimalis juga, dikit aja, nggak usah banyak-banyak macam-macam. Nah hal itu gue bener-bener bisa ngeliat di karakter utama cewek di film ini. Bener-bener kayak oke, nih orang bener-bener ya memang dia cinta banget yang namanya minimalis gitu loh. Bajunya aja tuh ya cuma hitam putih doang, sepanjang hari itu selalu bajunya hitam putih, bahkan baju tidur aja selalu putih gitu bajunya. Nah sampai akhirnya ketika film ini punya lokasi syuting di selain rumahnya itu juga harus teliti juga, dimana harus pakai ya warna-warna putih juga, putih hitam dan segala macam ya. Jadi pas ada adegan di restoran itu sebenarnya agak di toning sedikit sih gitu kan. Cuma kalau kita liatin pas di area resto itu kan pengunjung-pengunjung yang lain juga banyak yang pakai baju warna-warni gitu ya, tapi saturationnya itu diturunin juga gitu loh, jadi tetap konsisten gitu. Dan juga yang pasti untuk ngedesain si rumahnya ini dari yang jadi kapal pecah jadi tiba-tiba langsung putih bersih itu bener-bener niat banget sih menurut gue. Maksudnya kerja keras banget pasti si production design-nya ini. Lanjut ke soal kostum, make up, dan hairstyle, gue kasih nilai 8,5. Sebenarnya semuanya aman-aman aja, tapi ketika teman gue sempet bilang, ini kok wardrobe-nya bener-bener kayak anak Jaksel banget. Terus gue mikir kayak, oh iya bener juga ya, kayak style anak Jaksel semua gitu loh, semua pemain-pemain di sini. Lanjut ke soal sound dan music, gue kasih nilai 8. Sebenarnya awalnya gue biasa aja sih sama lagu di film ini gitu ya, tapi ketika gue nonton trailernya lagi, terus oh ini lagu yang di film tadi gitu ya, terus kayak oh gue iseng aja searching di Spotify, terus ternyata denger-denger lagunya jadi enak, terus jadi oke, gue suka sih dengan soundtrack di film ini. Dan pada akhirnya semua penampilan tadi gue tambah-tambahin dan menjadi nilai rata-rata di awal video ini. Oke, sekian review film ini dari gue, dan makasih udah nonton.